Nanti Bapak Ya tinggal sudah. menyerahkan kami nih. Oke, slide berikutnya ayo. Slide berikutnya. Iya baik Pak. Oke, lanjut. Lanjut lagi ayo, lanjut slide-nya. Oke. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Taman Nasional ya, Manusela. Jadi saya kasih gambaran, mudah-mudahan tadi bisa terdengar atau terekam oleh teman-teman peserta webinar hari ini bahwa Taman Nasional Manusela berada di Provinsi Maluku, lebih tepatnya di Pulau Seram. Kalau melihat peta yang di hadapan teman-teman, itu insert dari Pulau Seram dan itu berada di tengah Pulau Seram, pulau terbesar di Maluku. Jadi Taman Nasional Manusela dalam sejarah penunjukan hingga penetapan itu kami mempunyai durasi waktu kurang lebih 17 tahun. Jadi dari mulai pertama ditunjuk di tahun 97 dan itu ceritanya berawal dari tahun 82 Kongres Taman Nasional sedunia di Bali itu sudah mulai diprakarsai oleh lembaga-lembaga atau NGO-NGO yang menginginkan ada satu Taman Nasional di Maluku. Tahun 97 ditetapkan menjadi Taman Nasional dengan luasan 189.000 hektar dan kemudian 17 tahun kemudian ditetapkan kembali menjadi Taman Nasional. Jadi awalnya ditunjuk kemudian ditetapkan. Itu dalam proses terbentuknya satu kawasan Taman Nasional itu legitimasi atau legalitas terakhir yaitu Taman Nasional ditetapkan. Secara administrasi atau secara administratif Taman Nasional Manusela berada di satu kabupaten. Di secara administrasi Pulau Seram sendiri terdiri dari 3 kabupaten, tapi kami berada dalam satu. Untuk contoh beberapa taman nasional di Indonesia, ada taman nasional yang dia berada di wilayah kabupaten dan juga berada di wilayah provinsi yang lain. Nah, kami bersyukur hanya berada di satu kabupaten, sehingga keberadaan taman nasional ke depan, ya harapan kami bisa bertahan karena perluasan pemukiman, perluasan daerah baru kabupaten tidak serta-merta mengganggu eksistensi suatu kawasan konservasi di satu pulau atau satu wilayah. Taman Nasional Manusela mempunyai ekosistem cukup lengkap, mulai dari pantai, mangrove, vegetasi hutan primer dataran rendah, vegetasi hutan primer dataran tinggi, hutan pegunungan, dan subalpin. Ini yang membuat banyak peneliti-peneliti tertarik melakukan riset atau penelitian di Taman Nasional Manusela. Lanjut. Kami akan sedikit memberikan gambaran tentang Medan Taman Nasional Manusela. Kami untuk formasi geologi, kami teman-teman pasti tahu kan yang akan menggeluti dalam penelitian nanti di rencana di Binaya bahwa batuan sedimen Mesozoikum, Trias Neogen, Aluvium, terumbu karang dan Sekis Habur itu dan formasi batu kapur tersier yang membentuk semua gunung-gunung dan tepi dua gunung terbesar selain Binaya itu Gunung Morkele dan Podipoto. Sementara yang membentuk dataran sebelah utara lembah Manusela itu endapan aluvial, konglomerat pasir laut dan batuan kerikil. Untuk asosiasi tanah, kami punya 2 jenis tanah. Ini semua dari hasil riset para ahli. Itu satu yaitu ortik aerosol dan disris cambisol. Untuk jenis tanah itu red yellow pozzolic, aluvial, gray brown pozzolic, dan untuk iklim itu kami berada dalam iklim tipe B. Dan teman-teman gambar yang tertera itu ada berjajaran pegunungan, ada pegunungan Morkele, ada pegunungan Podipoto, dan yang sebelah kanan yang berhadapan yang paling pojok kanan itu adalah pegunungan yang berada sekitar Binaya. Lanjut.
dalam pengelolaan taman nasional itu diwajibkan untuk melakukan zonasi di dalam kawasan. Jadi zonasi yang diwajibkan terus terjaga, yang warna merah zona inti wajib dan diapit oleh zona rimba. Terus ada zona pemanfaatan, ada zona rehabilitasi, dan zona tradisional. Jalur pendakian yang terlihat di depan teman-teman atau yang dilingkari itu adalah zona pemanfaatan, dengan harapan ke depan jalur pendakian Dinaya merupakan objek atau minat khusus wisata ke Puncak Dinaya, dan itu kami buka keluarkan dari zona inti karena kepentingan pendaki dan juga kepentingan ekowisata ke depannya, dan itu dikeluarkan dari zona inti karena apabila itu masih berada dalam zona inti, teman-teman tidak akan bisa mengunjungi Gunung Binaya. Tetapi karena Gunung Binaya sudah dari dulu menjadi Seven Summit, maka pengelola dalam hal ini Taman Nasional Manusela membuka ruang jalur pendakian Binaya menjadi zona bermanfaatan. Taman Nasional Manusela untuk teman-teman, kami mempunyai 2 wilayah pengelolaan, yaitu seksi pengelolaan Taman Nasional 1 Wahai dan seksi pengelolaan Taman Nasional 2 Tehoru. Jadi pendakian itu bisa ditempuh menggunakan melalui 2 jalur. Misalnya seperti di Rinjani itu melalui Sembalun dan Senaru, atau sebaliknya Senaru atau turun ke Sembalun. Oke, lanjut. Potensi kawasan Taman Nasional Manusela yang mungkin tertera gambar ini sebagian kecil dari potensi yang ada, tapi kami menyampaikan bahwa keanekaragaman hayati di Taman Nasional Manusela cukup lengkap dan cukup banyak untuk menjadi daya tarik riset penelitian di Taman Nasional Manusela. Keanekaragaman ekosistem mulai dari hutan mangrove, hutan kars, hutan rawa, hutan dataran, hutan pegunungan, dan sampai gua pun kami memiliki potensi untuk flora dan faunanya. Untuk keanekaragaman flora, kami mempunyai 180 jenis tumbuhan, 57 anggrek, 558 jenis paku-pakuan. Biasanya selain itu peneliti-peneliti seperti dari LIPI, Bedugul Bali itu mempunyai target untuk jenis-jenis tertentu untuk menjadi riset, seperti begonia yang rutin dilakukan penelitian kurang lebih 3 tahun. Kalau untuk teman-teman peneliti dari luar negeri, fokus ke jenis-jenis pakis, kayu-kayuan. Untuk potensi keanekaragaman fauna, kebetulan ikon kami dan banyak kan kami berada dalam garis Wallacea, kami mempunyai jenis-jenis burung, cukup banyak burung sehingga kayak dibilang surganya burung. Taman Nasional Manusela merupakan surganya burung. Kami mempunyai 156 jenis burung, 17 jenis endemik dan tidak ada tempat lain. Nah, kami mempunyai 12 jenis mamalia, 26 kelelawar. Dasar harapan kami, teman-teman ke depan dari Mapala, Wana Prasta Dharma yang rencananya akan melakukan riset bisa mengungkap lebih banyak lagi potensi-potensi yang ada di Taman Nasional Manusela. Untuk daya tarik wisata, teman-teman pasti sudah mengetahui kami punya Gua Tusaka, gua vertikal terdalam di Indonesia, dan ada gua-gua lainnya yang tidak kalah menariknya. Kami mempunyai Puncak Binaya, yaitu Seven Summit, dan menurut teman-teman pendaki dari luar, nomor 2 berdasarkan ketinggian pendakian setelah Kartens. Jadi kalau Binaya ini selalu dijadikan sebagai ajang pemanasan sebelum ke Kartens. Kenapa dibilang demikian? Karena Binaya dilakukan pendakian dari nol. Ya teman-teman akan melakukan pendakian dari luar kawasan sampai ke puncak. Tidak ada ketinggian. Kalau jalur selatan, teman-teman akan mulai start dari 600.
Tetapi kalau jalur utara, teman-teman akan berada dalam titik paling rendah dan akan sampai ke puncak. Nanti di slide berikutnya saya ada penjelasan dan teman-teman bisa melihat. Terus kami punya satu endemik, kami punya air terjun. Dalam jalur pendakian, teman-teman akan banyak menjumpai hal-hal yang menarik. Kami juga punya mangrove, seperti di Bali juga kami punya mangrove, selain di bypass di trekking mangrove terbaik di Bali kami punya juga, dan sudah pernah ada kerjasama penelitian dengan teman-teman dari BPAM Bali. Terus kami punya tebing yang menjurus ke laut. Kami punya juga sebagian laut yang ada terumbu karang dan pemandangan alam yang tidak kalah menariknya. Lanjut. Oke. Karena permintaan dari teman-teman Wanaprastha Dharma sesuai dengan materi yang harus disampaikan dalam jadwal yang sudah disampaikan, materi-materi yang itu data jalur dan potensi alam di Gunung Binaya. Jadi kami akan fokus ke Binaya sendiri. Jadi jalur atau pendakian Binaya itu salah satu tadi sudah saya sampaikan merupakan puncak tertinggi di 7 pulau, kepulauan besar Indonesia yang berada di Pulau Maluku, tepatnya di kawasan Taman Manusia atau di Pulau Siaram. Ini berdasarkan ketinggian 3027. Tetapi lebih menarik begitu teman-teman semua akan datang dan bisa juga mengetahui bahwa ketinggian 2007 apa sudah lebih tepat atau ada alat pengukur yang lebih mumpuni sehingga teman-teman bisa menjudge bahwa tepat 3007 atau lebih. Ini sebenarnya memberikan satu tantangan buat teman-teman yang belum pernah mendaki ke Binaya dan lebih mengetahui potensi ada di jalur-jalur pendakian di Binaya. Pendakian Binaya kami mempunyai 2 jalur, teman-teman. Ini rinciannya dan bisa dilihat dengan peta ketinggian. Yang pertama itu jalur pertama, jalur Huaulu. Ini yang menarik. Huaulu tadi sudah digambarkan sedikit, salah satu desa yang berada di penyangga kawasan Taman Nasional, memang agak jauh sedikit dari kawasan, tapi sudah disampaikan sedikit gambaran tentang budaya yang disampaikan oleh Ibu Eklevina dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku. Ini desa, jadi jalur utara Huaulu itu desa atau di Maluku dibilang negeri. Jadi jalur Huaulu ini landai panjang, jalur Huaulu untuk Binaya itu jalur panjang. Kalau jalur selatan itu langsung menanjak, nanti di slide berikutnya akan terlihat ketinggian dengan lama perjalanan dan jarak akan kelihatan untuk jalur pendakian di 2 jalur ini. Yang jelas Huaulu yang dibilang jalur utara Huaulu adalah nama desa dan jalur selatan Piliana adalah nama desa juga, dan yang memang sekarang ramai digunakan itu jalur selatan, itu jalur Piliana yang banyak digunakan oleh pendaki-pendaki. Bisa dilanjutkan lagi, Ayu. Oke. Aksesibilitas menuju jalur pendakian. Tadi sudah ada gambaran tentang Huaulu dan Piliana. Dari gambaran peta itu ada titik, itu desa, lokasi desa, dan yang satunya itu juga desa, dan itu sebenarnya masih di luar garis kuning, karena yang kuning itu adalah batas kawasan dan di luar kawasan. Jadi yang garis kuning itu adalah kawasan Taman Nasional di Pulau Siaram, dan Binaya ada Arapana berada di tengah-tengah. Ya teman-teman, di sini ada gambaran teman-teman dari luar kota Ambon hingga tiba di Pulau Siaram dan sampai desa Huaulu, itu sudah ada gambaran jarak tempuh, moda transportasi yang digunakan, estimasi waktu. Ini yang dihitung oleh teman-teman dalam membuat kajian pendakian ke Binaya dari 2 jalur. Terus aksesibilitas menuju Piliana sudah ada gambaran, teman-teman dari luar Ambon tiba di Ambon, melakukan perjalanan ke Tuleu, ini masih dalam Pulau Ambon karena kita pulau terpisah dengan Pulau Ambon, kami di Pulau Siaram. Itu
Pulau Seram, Pulau Ambon bisa ditempuh dengan kapal cepat kurang lebih 2 jam. Nah, selanjutnya perjalanan ke desa-desa. Kalau teman-teman di yang seperti saya misalnya mau mendaki di Rinjani, kita kan harus ke Mataram. Dari Mataram baru kita melakukan perjalanan ke daerah Sembalun atau ke Senaru. Nah, zaman seperti itu. Kalau ke Senaru 4 jam ya. Kalau kita di sini sama Teliana 2 jam, ke Huaulu 3 jam dengan mobil. Setelah teman-teman dari misalnya dari Bali, Makassar, Ambon, teman-teman menyeberang dengan kapal cepat 2 jam ke Pulau Seram. Di situ ada kantor Taman Nasional dan dari kota, kabupaten ke desa-desa yang ada di tertera di peta Huaulu dan Tiliana. Itu waktu tempuh berbeda, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Ke Tiliana 2 jam dari ibu kota kabupaten, ke Huaulu kurang lebih 4 jam dengan moda transportasi kendaraan roda 4. Lanjut. Nah, ini mungkin rute pendakian. Saya pun tidak bisa, teman-teman bisa melihat, ini cukup detail sekali, cukup rinci. Ini dibuat jelas sekali. Saya tidak perlu mungkin membaca ya, membaca juga, karena teman-teman bisa melihat. Untuk teman-teman yang berencana melakukan, kalau misalnya melakukan rencana penelitian atau riset, ini sudah ada gambaran, bahan ini bisa digunakan. Karena kalau saya baca juga, kayaknya yang bisa sebagian orang bisa mengerti dan yang lain juga mungkin tidak bisa memahami karena cukup detail, dan ini waktu yang kami buat dengan rincian perjalanan sekitar 6 orang. Lanjut. Oke, ini grafik ketinggian dan karakteristik jalur pendakian, teman-teman. Ini jadi ini yang Huaulu tadi saya sampaikan, bahwa Huaulu itu cukup landai. Dari nol, teman-teman lihat itu datar, sampai ke ketinggian 3027. Jadi teman-teman akan nanti perjalanan itu sampai desa terakhir itu masih ketinggian 600, itu masih tidak terlalu menanjak, tapi teman-teman akan melewati kawasan dan juga di luar kawasan. Dan banyak hal-hal yang dijumpai, baik potensi keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Dan masih jelas terdapat banyak vegetasi dan yang menyusun, baik itu vegetasi yang tadi saya sampaikan, mulai dari hutan dataran rendah, hutan hujan dataran tinggi, sampai ke subalpin. Lanjut. Ini grafik ketinggian dan karakteristik jalur lewat Tiliana, bisa jelas perbedaannya yang tadi begitu, masih landai dan panjang, sementara kalau di selatan langsung menanjak. Jadi teman-teman akan berada di desa Tiliana. Desa Tiliana salah satu desa yang berada di pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 600 mdpl. Dan biasanya pendaki lebih menyukai jalur ini karena cukup cepat. Tetapi bagi pemula cukup menantang karena ketinggian. Anda akan langsung berjalan pada posisi menanjak, tidak ada pemanasan, langsung nanjak terus. Tetapi menarik, tidak usah khawatir, ini teman-teman punya safety, perlengkapan lengkap bagi teman-teman Mapala, pasti bisa sampai ke puncak Binaya. Lanjut. Tapi tidak kalah menarik dari 2 jalur yang tadi, teman-teman, potensi-potensi yang ada dan desa-desa yang akan teman-teman lalui itu banyak menyajikan atraksi. Tadi yang dibilang oleh Ibu dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku itu luar biasa. Kearifan lokal dari desa-desa yang terdekat atau desa terakhir ke puncak Binaya luar biasa. Baik itu kearifan lokal yang disampaikan dan juga
eh, tatanan adat dan budaya yang masih kental, yang masih terjaga, dan souvenir-souvenir yang masih alami, yang di bahan-bahannya masih digunakan, yang diambil dari hutan, dan itu menarik. Memang dalam pembuatannya tidak begitu kreatif, tetapi sangat baik menjadi buatan oleh-oleh untuk teman-teman pendaki. Untuk potensi di semua jalur, kami yakin teman-teman pendaki yang akan melakukan pendakian di jalur Binaya akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Dan biasanya yang kami tahu, mereka akan bukan satu kali melakukan pendakian, yang akan 2 kali melakukan pendakian. Kalau pertama melakukan pendakian menuju jalur selatan, dia akan mencoba dan penasaran melakukan pendakian menuju jalur utara. Ini gambar-gambar yang ada di depan teman-teman. Ini semua lokasi yang akan dilalui. Ada air terjun yang luar biasa bagusnya. Ada jembatan-jembatan yang terbentuk dari akar-akar pohon yang akan teman-teman lalui. Dan ada titik-titik vegetasi yang menurut pendapat teman-teman akan menginterpretasi dalam bahasa bahwa ini apakah hutan purba atau inikah hutan kerdil, dan itu memang menarik menjadi cerita di dalam pendakian. Ini jalur Huawulu, Hulu dan Kanike. Jadi di jalur utara itu akan melalui 3 desa. Desa Huawulu, Desa Ro, dan Desa Kanike. Anak melewati, misalnya ada yang tertarik untuk melihat budaya atau adat istiadat, itu bisa menyempatkan waktu di setiap desa untuk menggali potensi adat dan budaya di setiap jalur pendakian di jalur utara, karena Anda akan melewati 3 desa sebelum sampai ke puncak Binaya. Untuk jalur selatan, bisa lanjut? Oke, kalau ini jalur selatan teman-teman akan start dari salah satu desa, itu kalau lihat di peta. Jadi yang warna hijau itu masih di luar kawasan, itu desa Piliana, desa terakhir di sebelum, dan itu merupakan tempat teman-teman pendaki untuk menginap sebelum melakukan pendakian. Dan dari gambaran teman-teman yang tadi sudah ada dari awal saya sampaikan bahwa ketinggian di sini teman-teman akan mulai merasakan pendakian bahwa menanjak, tidak berhenti, dan terus sampai ke pos-pos yang sudah tersedia di rute perjalanan. Dan ketersediaan air di jalur ini memang terbatas, sehingga diharapkan manajemen atau pemanfaatan air atau membawa persiapan air yang cukup untuk melakukan pendakian di jalur selatan. Tetapi tidak kalah menarik bahwa di jalur ini banyak menyuguhkan pemandangan landscape yang cukup indah buat teman-teman untuk bisa mendokumentasikan semua perjalanan di jalur selatan. Berlanjut. Oke, ini potensi keanekaragaman hayati di jalur pendakian. Tadi kami sudah sampaikan bahwa dari awal di jalur pendakian ini teman-teman akan menjumpai tumbuhan anggrek, pakis pohon, lumut dan jamur, dan vegetasi. Kalau teman-teman melewati jalur utara, sebelum memasuki batas vegetasi terakhir, itu vegetasi pohon itu mulai dari negeri Kanike. Tetapi setelah teman-teman melewati vegetasi pohon terakhir, ini akan masuk ke akan menjumpai lumut dan jamur yang juga ada di lantai hutan dan menempel di pohon-pohon. Dan untuk pakis ini
salah satu jenis yang tumbuh di sekitar Puncak Binaya. Dan anggrek teman-teman akan jumpai di semua jalur pendakian. Lanjut. Dari gambar di depan, ini, saya ingin sampaikan bahwa pohon pakis atau binaya ini endemik di Binaya dan tidak ada di tempat lain dan merupakan ikon Taman Nasional. Dan hasil penelitian riset terakhir oleh teman-teman tahun 2019 itu Adrian Tejedor itu kurang lebih 75% sudah mati. Ini bisa faktor alam, juga karena pakis ini merupakan pakan juga untuk satwa, jenis satwa, misalnya satwa rusa yang berada di sekitar Binaya. Jadi pohon pakis ini kalau tampak jauh seperti vegetasi pohon kelapa, tapi ternyata kalau begitu teman-teman lihat dekat, ternyata ini pakis Binaya, dan ini cuma endemik dan cuma ada di sekitar puncak Binaya, tidak ada di tempat lain. Dan hasil riset ini menunjukkan bahwa dulu kami mengenal pakis Binaya dengan nama latin Cyanthia binayana. Ternyata ada perubahan nama, yaitu Alsophila binayana. Ini kami juga berharap ada penelitian lanjutan untuk lebih mengungkap potensi yang ada di sekitar puncak Binaya selain pakis Binaya. Karena ada salah satu satwa yang sampai sekarang belum terungkap, walaupun kami sudah punya data 25 tahun yang lalu, tapi belum punya dokumentasi, yaitu salah satu mamalia yang sampai sekarang kami belum temukan. Kami Taman Nasional dan semua peneliti dari tahun 90-an juga belum bisa menemukan, yaitu tikus berkantung. Mudah-mudahan setelah pandemi berakhir, ada riset dari teman-teman dari Udayana ke sini dan riset dan bisa menemukan satu mamalia yang belum terungkap dokumentasinya. Boleh lanjut? Oke. Di gambar di depan ini adalah jenis rusa, dan rusa ini dari fisik agak sedikit berbeda dengan rusa yang ada di Taman Nasional Manusia yang di hujan dataran tinggi dan rendah. Karena rusa yang berada di sekitar puncak Binaya ini dari bulunya agak tebal. Apa memang ini karena penyesuaian dengan kondisi tubuh yang kondisi lingkungan yang cukup dingin, tapi inilah potensi jenis satwa yang bisa dijumpai, dan ini biasanya banyak apabila teman-teman berada di puncak Binaya dan pada waktu sore bisa melihat ke bawah itu di sekitar itu biasanya gerombolan rusa ini sering muncul pada saat-saat jam mereka makan dan bermain. Dan juga bisa menjumpai jenis mamalia lain seperti tadi dibilang kus-kus, bisa jenis burung kakatua, dan juga jenis kupu-kupu. Lanjut. Oke, ini fasilitas di jalur pendakian, teman-teman. Jadi Taman Nasional sudah menyediakan fasilitas, dan memang fasilitas ini juga termakan usia, dan terus kami kami renovasi dan kami tambah, dan juga menggunakan tanda-tanda jalur. Papan informasi juga kami tambah sehingga mempermudah teman-teman pendaki bisa melakukan pendakian. Tapi kami selalu berharap setiap pendakian ke Binaya wajib didampingi oleh masyarakat setempat, untuk menjaga segala kemungkinan, karena mereka yang lebih menguasai wilayah mereka sering beraktivitas. Itu yang selalu kami ajukan buat setiap pendaki. Jadi setiap pendaki yang akan melakukan pendakian ke Gunung Binaya, begitu mengurus izin di kantor balai, kami menyarankan untuk mereka ditemani menggunakan porter atau guide dari desa terdekat. Selain guide yang mereka bawa dari luar, tapi mereka didampingi oleh porter atau guide dari masyarakat setempat.
Jadi saya tambahkan bahwa fasilitas-fasilitas yang kami sediakan di semua jalur pendakian berupa shelter dan tempat-tempat istirahat itu kami sudah hitung dari titik-titik istirahat ke para pendaki. Jadi misalnya kalau kami taruh bahwa pendaki dengan kemampuan perjalanan 1 hari dia harus beristirahat di satu titik, itu kami bangun. Jadi biasanya ada pendaki yang melampaui dari dua atau satu pos yang sudah tersedia. Misalnya karena mereka kejar waktu, mereka melampaui pos pertama dan menginap di pos berikutnya. Nah, ini kami sediakan sehingga fasilitas ini mendukung, sehingga teman-teman tidak terlalu repot di jalur pendakian untuk membuka camp atau flying camp. Tetapi di sekitar wilayah kami tidak membuat shelter atau pos untuk nginap buat pendaki, tapi itu harus menggunakan tenda. Kami juga berharap ke depan ada satu lokasi yang akan kami bangun untuk shelter yang sedikit jauh dari puncak sehingga tidak ada aktivitas di dekat puncak Binaya, sehingga menjaga ekosistem yang ada di sekitar puncak Binaya, karena mengingat hasil penelitian yang dari teman-teman bahwa Pakis Binaya mulai mengalami kepunahan. Lanjut. Ini terkait harmoni alam dan masyarakat potensi budaya. Ini hampir sama dari Ibu Eklevina, Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Maluku. Kami menyampaikan bahwa negeri Huaulu merupakan satu negeri yang juga berada di negeri atau desa penyangga di Taman Nasional Manusela, dan memang mempunyai hubungan khusus dengan Taman Nasional Manusela. Kehidupan masyarakat di desa-desa penyangga, kebetulan kami mempunyai 31 desa dan dusun yang mengapit Taman Nasional, itu mempunyai ketergantungan hidup yang dibilang berburu dan meramu semua di dalam kawasan. Untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Waulu disampaikan oleh Ibu Eklevina bahwa itu merupakan etnis di Maluku yang masih mempertahankan adat dan kebiasaan serta religiusitas. Jadi masyarakat Huaulu, kalau teman-teman bisa melihat, memang masih hidup dengan kondisi natural, masih hidup dengan kondisi alami. Mereka tidak menggunakan rumah-rumah yang permanen, tetapi rumah-rumah yang terbuat dari tiangnya dari pakis, lantainya biasanya dari bambu, dindingnya dari pelepas sagu, atapnya dari atap lumpia. Dan masyarakat Waulu masih hampir 90% masih animisme, dan mereka sangat bergantung dengan kawasan Taman Nasional untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Misalnya kehidupan mereka dalam membuat kerajinan lokal, hampir semua bahan mereka dapat dari hutan. Dan kami hampir semua juga kegiatan adat, ritual adat masih bergantung dengan satwa-satwa di dalam kawasan, satwa liar, misalnya satwa liar, seperti penggunaan atribut-atribut kegiatan budaya yang menggunakan bulu-bulu dari misalnya burung kakatua, yang mudah-mudahan ke depan kami ada solusinya, karena apabila bulu kakatua itu kami dapat dari hasil rehabilitasi yang lepas, boleh bisa digunakan, tetapi apabila itu diambil dari satwa, kami selaku pengelola memang sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh. Berburu satwa, misalnya kus-kus juga itu sesuai aturan tidak boleh, karena satwa liar dilindungi. Tapi saya tahu masyarakat Waulu sudah punya cara lain untuk bisa tetap melaksanakan adat istiadat, ritual adatnya, dengan tidak mengurangi semua syarat, karena misalnya bagian dari burung, seperti bulu burung itu bisa dipakai sampai 3 generasi. Nah, pihak LSM yang berada di negeri Waulu juga sudah menyampaikan itu ke pihak balai atau pengelola, ke kami,
bagaimana mencari solusi sehingga kegiatan adat dan budaya seperti upacara ritual cidaku itu bisa berjalan. Kami akan juga membantu dengan mencari bulu-bulu burung yang digunakan sebagai atribut yang dipasang di kepala. Itu kami dapat dari satwa-satwa burung hasil sitaan yang berada di pusat rehabilitasi satwa, dan itu nanti diserahkan ke masyarakat untuk digunakan. Tapi kalau itu diambil dari satwa langsung, itu mengurangi bagian dari satwa sendiri, itu sangat berpengaruh dan bisa mengakibatkan satwa itu bisa mati. Lanjut. Jadi masyarakat Tuaulu masih menjadikan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, misalnya mengambil sagu untuk kebutuhan hidup, makan, dan juga saya tidak menjelaskan hal-hal yang sudah tadi mungkin sudah detail sudah disampaikan secara rinci oleh Ibu Eklevina tentang aktivitas sampai ke adat dan cidaku dan lain-lain. Ini sekedar mungkin bahan bacaan kita semua yang tertera di depan, di slide yang teman-teman bisa membaca, tapi sudah jelaskan jelas oleh Ibu Eklevina. Saya lanjut. Ya, ini bentuk dari rumah atau baileu masyarakat Huaulu dan kondisi kampung Huaulu yang mereka tidak mengizinkan fasilitas umum untuk masuk ke kampung mereka berupa jalan. Dari tampak di gambar itu depan rumah-rumah mereka itu jalan tanah dan tidak ada aspal. Kalau di bawah sebelah kanan itu baileo yang tersusun oleh tipa-tipa alat-alat musik. Dan ini menarik juga di sini. Alat-alat musik ini kulitnya kan harus dari rusa. Dulunya masyarakat Huaulu, mereka melalui rajanya pernah meminta ke kami pihak PT Balai Taman Nasional bagaimana, karena acara cidaku itu mempunyai banyak komponen pelengkap ya untuk terlaksananya acara tersebut. Alat-alat musik ini harus direnovasi, misalnya kulit yang sudah rusak, itu harus menggunakan kulit rusa. Kami menyarankan baiknya untuk menggunakan kulit binatang yang lain yang tidak dilindungi. Tetapi karena rusa sangat dilindungi, jadi kami mengharapkan bisa menggunakan kulit dari satwa yang lain, misalnya sapi, kambing, atau yang lainnya. Tidak menggunakan rusa, karena rusa mau tak mau itu harus berburu, dan itu satu yang dilindungi. Bisa lanjut? Oke, ini pakaian adat yang biasanya digunakan oleh masyarakat Huaulu. Pada bagian atas jelas terlihat seperti saya sampaikan dari awal bahwa itu ada bulu burung kakatua, dan itu hukumnya wajib mereka gunakan. Itu burung kakatua, tapi mudah-mudahan ke depan ada solusi sehingga satwa tetap lestari, kegiatan adat budaya juga tetap lestari. Jadi solusi yang kami tawarkan, kami akan bekerjasama dengan pihak BKSDA untuk bagaimana bisa menyediakan bulu burung kakatua tanpa mencabut atau mencopot dari burung tersebut, tetapi mengambil yang sudah lepas, sehingga masyarakat ini bisa menentukan acara adat cidaku, dan itu bisa berjalan setiap tahunnya. Lanjut. Oke. Untuk kebiasaan berburu tadi sudah sampaikan juga dari Ibu Levina bahwa kebiasaan berburu ini merupakan kegiatan yang turun-temurun
turun temurun dan memang sangat terpengaruh dengan pengelolaan kawasan taman nasional karena semua jenis yang diburu merupakan jenis-jenis yang dilindungi, tapi masyarakat Tuwaulu karena adanya kegiatan sosialisasi, kami menyampaikan banyak hal bahwa peran dan fungsi dari satwa ini mereka juga mereka bisa memahami, sehingga ini tradisi ini mulai berkurang. Kami tidak pungkiri juga bahwa ada aktivitas ini secara diam-diam, tetapi tidak seperti dulu. Ini merupakan bagian wajib yang harus disediakan pada saat acara-acara besar, acara-acara adat di negeri Huaulu. Selanjut, jadi unsur daya tarik jalur pendakian Binaya jelas kalau teman-teman melihat di beberapa negara seperti di Argentina, seperti Kilimanjaro begitu mau melakukan pendakian, ada beberapa desa yang sudah masih bertahan dengan adat istiadat. Mereka menyajikan tarian-tarian sebelum pendaki itu melakukan pendakian. Di Binaya juga teman-teman bisa mendapat atraksi tersebut. Itu akan bisa dilakukan apabila teman-teman pendaki mempunyai waktu di desa ada 1 atau 2 hari kalau ingin melihat atraksi dan budaya, tetapi teman-teman tidak bisa mendapat itu apabila tidak ada kesepakatan dengan masyarakat untuk menyajikan atraksi tersebut, karena setiap pendaki yang datang pasti terlintas untuk bagaimana mengatur waktu melakukan pendakian. Jadi Taman Nasional Mansela melihat kebudayaan masyarakat umum sebagai unsur yang tidak terpisahkan sebagai atraksi kebudayaan dapat menunjang daya tarik Gunung Benda itu sendiri. Jadi untuk mempertahankan arti istiadat menjadi kebanggaan tersendiri sehingga menambah pengalaman bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan dengan melihat atraksi yang ada di masyarakat Tuwaulu seperti pola dan bentuk rumah adat masyarakat Tuwaulu, upacara adat yang masih terjaga, serta pengalaman untuk mengenal masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Dan memang ini sudah berlangsung dan memang sudah sama seperti disampaikan di Beda Plevina, di desa-desa tertentu, apalagi desa Waulu, teman-teman tidak bisa serta-merta di dalam negeri desa itu atau di dalam negeri atau di kampung sebebas mungkin seperti tempat lain, bisa melakukan potret, bisa mengambil gambar, bisa memotret objek-objek rumah-rumah adat tanpa seizin dari sendiri atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat di kampung tersebut. Jadi kami sangat berharap bagi teman-teman yang suatu waktu nanti ingin melakukan pendakian yang melewati desa-desa tersebut, mohon bisa menghargai tatanan adat dan budaya masyarakat di sekitar desa penyangga di kawasan Taman Nasional. Begitu Anda bisa membangun komunikasi dengan baik dan bisa mendapat izin, silakan Anda bereksplorasi untuk melakukan dialog, menanyakan tentang adat dan budaya, terus mengambil gambar itu. Tapi bila Anda tidak awalnya membangun komunikasi, biasanya teman-teman ditegur, dan itu kita harus akui karena itu tatanan adat dan budaya yang harus kita hargai di setiap tempat. Lanjut. Bisa kami diizinkan untuk memutar film? Ayo. Mohon maaf Pak, waktu sesi pemaparan materinya sudah habis. Oh iya, oke. Iya. Iya. Jadi tidak apa kami tidak memutarkan videonya. Oke. Ya. Lanjut. Sudah selesai? Oh iya. Jadi itu kalau memang film yang kami sudah sediakan karena waktu yang terbatas dan tidak bisa ditayangkan, itu mungkin saja dari kami bisa kami sampaikan. Mungkin nanti pada sesi diskusi
kita bisa banyak menggali potensi yang ada di Taman Nasional Manusela. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ayu. Silakan. Iya, terima kasih untuk Bapak Sugeng atas pemaparan materinya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Untuk mengawali mungkin saya ingin bertanya Bapak, untuk jalur pendakian di Gunung Binaya sendiri, apakah ada potensi jalur pendakian baru di Gunung Binaya sendiri? Sama, saya langsung aja ya. Iya, silakan. Ya, oke. Taman Nasional tidak lagi membuka ruang atau jalur yang lain. Kami punya 2 jalur yang sudah resmi. Jalur selatan yaitu di mulai dari negeri Waulu, negeri Piliana, dan jalur utara dari negeri Waulu, dan tidak ada jalur yang lain. Dan bagi pendaki yang menggunakan jalur lain, itu kami anggap itu pendakian ilegal. Berarti jika kami yang ingin melakukan penelitian ilmiah, apa saja syarat yang harus kami penuhi Pak sebelum kami berkegiatan di Taman Manusela? Pertama-tama karena teman-teman dari mahasiswa yang dalam, kami mengharapkan teman-teman melalui universitas menyurat ke kantor Balai Taman Nasional untuk menyampaikan maksud dan hajatan teman-teman di Taman Nasional Manusela, baik itu mau pendakian, maukah itu penelitian, teman-teman menyampaikan secara jelas di dalam surat permohonan teman-teman. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, Pak. Apa saja kendala yang dihadapi pihak TNM dalam manajemen pengelolaan di dalam kawasan, terutama Gunung Binaya? Jadi kendala yang dihadapi pihak TNM dalam manajemen pengelolaan di kawasan sana, Pak. Oh ya, dalam manajemen memang pengelolaan misalnya di jalur Binaya, kami yang paling sangat mengkhawatirkan itu terkait pertama sampah dan tertibnya pendaki untuk melakukan pendakian. Misalnya waktu tempuh yang harus sudah ditentukan, misalnya dengan ketersediaan sarpras yang harus ditempati. Jadi misalnya kan ada pendaki yang dia karena ingin kejar target, dia melakukan pendakian jauh lebih cepat ke Binaya dan kembali lagi. Sementara tidak semua fisik pendaki itu yang kesana itu sama. Dasar harapan kami pendakian itu sudah diatur jadwal, misalnya maksimal pendakian menuju selatan 1 minggu, misalnya 1 minggu, atau minimal 5 hari. Dia tidak boleh mempercepat waktu pendakian itu karena ini cukup berisiko bagi pendaki. Kami pernah misalnya mendapatkan ada pendaki cuma 1 hari sampai ke puncak, dan itu sangat mengganggu teman-teman pendamping atau masyarakat sekitar kawasan yang mendampingi pendaki tersebut. Dan juga sampah ini mungkin jadi problem besar di semua pendakian ya, walaupun kami tidak separah dengan beberapa pendakian di Indonesia, tapi sampah sudah menjadi persoalan bagi kami juga, karena banyak pendaki, mohon maaf, yang sebenarnya harus punya kesadaran apabila naik membawa sampah dan harusnya kembali. Itu yang masih menjadi problem bagi kami, karena sampah kami sudah mempunyai jadwal untuk setiap tahun harus dibersihkan di semua jalur pendakian. Ayo, tidak terdengar, yuk bisa diulangi. Nggak bisa kebuka, guys. Oh iya, iya. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, jika ada pendaki yang kurang dari 5 hari mendaki, apakah ada tindakan-tindakan dari pihak TNM untuk menindak pendaki yang melanggar tersebut?
Kami petugas hanya menyarankan. Atau yang melakukan perusakan lingkungan di kawasan Taman Manusela. Oh ya, kalau saya pikir semua pendaki sudah tahu sebenarnya. Memang untuk semua pendakian, untuk perusakan lingkungan ada ya, ada tapi tidak separah yang kami bayangkan. Mungkin kami tidak tahu mereka mengambil bahan atau kayu untuk misalnya di waktu malam mereka ingin membuat api, itu mungkin yang menjadi persoalan juga buat kami pihak pengelola. Tapi untuk pengusahaan secara besar-besaran tidak ada juga. Kalau apabila kami temu itu, kami tindak. Dan mungkin juga kepada pendaki tersebut diberikan catatan khusus dan mungkin melakukan pendakian lagi kita manusia di Gunung Minaya juga. Baik, terima kasih. Di sini ada pertanyaan lagi. Untuk simaksi pendakiannya berapa Kak, dan fasilitas di posnya ada apa saja? Ada pertanyaan seperti itu. Apa saja ada fasilitas yang di setiap pos yang ada di jalur pendakian? Di jalur pendakian tersedia shelter, tidak ada fasilitas yang lain, cuma shelter bangunan yang tidak ada misalnya kalau fasilitas yang dimaksud teman-teman mungkin seperti kasur dan lain tidak ada, dia terbuka. Jadi bangunan yang tertutup dan dikelilingi oleh papan, jadi bangunan semi permanen, panggung, dan tidak ada fasilitas pendukung di dalam. Itu semua dibawa oleh teman-teman pendaki, misalnya peralatan tidur, matras, sleeping bag, alat masak dan lain-lain dibawa oleh pendaki. Sekarang masuk ke potensi alam yang ada di TNM, Pak. Adakah perbedaan signifikan yang terjadi pada tumbuhan dan satwa di sana saat penutupan karena pandemi ini? Perubahan kalau yang jelas untuk flora dan fauna itu kan butuh kajian juga, apakah ada penambahan populasi, apakah di jalur-jalur pendakian sudah mulai tertutup oleh vegetasi, itu pasti ada perubahan ya, perubahan jalur, tapi untuk perubahan signifikan kami rasa tidak, karena pasti tidak berpengaruh sekali dengan pandemi. Kalau aktif misalnya jalur itu sudah tertutup, oke, karena cukup lama, tidak ada pendaki, sehingga ITN sudah mempunyai rencana untuk pembersihan jalur untuk kedua jalur. Apabila nanti pasca jalur kegiatan wisata itu dibuka kembali. Jadi kalau perubahan signifikan terkait potensi ya, itu memang butuh kajian ya, butuh penelitian, butuh riset, tapi menurut saya tidak terlalu perubahan cukup signifikan. Unmute, aku ke unmute. Sudah terdengar ya, sudah terdengar. Buka mute ku guys. Masih. Mungkin ada dua pertanyaan terakhir, Pak. Ada dua pertanyaan terakhir sebelum saya tutup sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara pihak TNM melakukan konservasi in situ, seperti pemulihan dan peningkatan populasi flora fauna di alam melalui pengambilan flora fauna sitaan dari BPKSDA atau penyerahan dari masyarakat? Jadi satwa Oke. Bisa, ayo selanjutkan. Ayo, bisa dengar? Bagaimana, Pak? Ya. Bisa dengar? Ya, sudah. Oke. Ya, sudah. Satwa-satwa sitaan yang dilakukan oleh teman-teman polisi kehutanan, baik itu di Maluku, di luar Maluku, apabila itu satwa asli dari
Pulau Seram atau Taman Nasional itu wajib dikembalikan ke daerah asalnya. Dan itu sudah dilakukan rutin. Terakhir kami kedatangan satwa-satwa dari Sumatera Utara, dari Jakarta, dari Surabaya. Itu satwa-satwa yang keluar secara ilegal dan itu satwa asli dari Pulau Seram, dari Maluku dan dikembalikan dan dilepas liarkan di Taman Nasional Manusela. Perlengkapan. Jadi mungkin maksud pertanyaannya, apakah dari pihak TNM mengecek sampah-sampah yang dibawa oleh pendaki atau enggak perlengkapan yang dibawa oleh pendaki gitu, Pak? Kami dari awal di lembaran simaksi pun sudah tertera jelas sampah yang dibawa dan akan yang dikeluarkan. Dan untuk karena pendakian ini masih fokus di jalur selatan, petugas di kantor-kantor resort yang terdekat dengan Desa Piliana akan mengontrol sampah yang dibawa turun atau barang yang akan dibawa dan dipastikan akan turun kembali. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya dari teman-teman. Saya tutup karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Terima kasih kepada Bapak Sugeng sudah memaparkan materinya. Untuk di akhir acara, semoga berkenan untuk memberikan closing statement mengenai hasil pembicaraan kami, Pak ya, yang mengangkat Taman Nasional ini. Terima kasih juga teman-teman. Ya.